Baik, berjumpa kembali dengan saya di Warung Kinaya. Hari ini kita akan belajar tentang surface analysis. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat surface ya. Ini saya sudah punya surface. Sekarang saya akan membuat surface untuk water drop ya. Dari sini di EG kita ke surface properties. Ya, EG ini adalah nama surface yang saya buat, existing ground itu nama lengkapnya. Kemudian di area default style ini kita buat create new ya. Kemudian informasi kita buat watershed atau saya singkat aja WS saja. Kemudian kita ke tabnya watershed. Di sini ada watershed. Kita ganti parameter yang ada di sini ya untuk depression. Di sini untuk use kita pakai ini false, kita ganti menjadi true. Kemudian hatch patternnya, arsirannya yaitu ini kita tetapkan. Ini bisa diganti sesuai keinginan ya. Misalnya diganti apa gitu. Sesuai keinginan kita. Kemudian untuk skalanya pakai skala 1 lalu oke. Kemudian kita ganti di area plat area watershed. Ini bisa diganti juga. Untuk use settingnya ini pakai true, kita ganti dan true dengan arsiran ANSI 31 menggunakan skala 1/1 ya, 1/1000. Kemudian di bagian multi drain di sini ini use kita pakai use hatching, kemudian ANSI 31, kemudian di bagian skala tetap pakai 1 ya. Oke, terus kemudian di tab display. Nah, di tab display ini kita aktifkan untuk bordernya. Kemudian ini kita ganti sesuai keinginan. Misalnya saya mau ganti dengan warna pink gitu. Dan konturnya ini kita aktifkan. Bisa diganti ini juga sesuai. Kemudian di bagian watershed ini diaktifkan ya. Kemudian oke. Ke analisis dulu, kemudian di bagian analis tipe ini kita watershed kita pilih, kemudian untuk intervalnya 0, ini watershed parameternya 0 ya, lalu kita run ya. Maka akan terlihat di sini ada arsiran yang untuk bagian area watershednya. Kemudian kita oke. Maka hasilnya akan seperti ini. Nah, ini hasilnya. Yang warna hijau ini adalah area watershed yang sudah kita setting ya. Nah, ini adalah area watershed dengan tipe-tipe yang ada di sini. Sudah di segmen-segmen ya. Untuk memperjelasnya kita bisa menampilkan tabel dari watershed ini. Caranya yaitu kita ke menu display, kemudian ke surface, kemudian kita pilih add legend. Nah, di sini kita pilih watershed, kemudian pilih dynamic, kemudian tempatkan di mana kita mau menempatkannya. Nah, di sini adalah tabel dari watershed sesuai dengan segmen atau display atau warna yang ditampilkan di sini ya. Sini ada warna merah, warna biru, warna hijau, sampai warna ini ya, merah ini ya. Nah, ini adalah untuk area watershed. Kemudian kita mau melihat hasil dari analisa elevasi untuk surface kita ini ya. Ini bisa kita lihat elevasinya sesuai dengan interval yang kita inginkan. Oke, dari display ini, surface ini kita klik, lalu kita surface properties. Kemudian di bagian informasi di sini kita buat baru ya, surface untuk elevasi. Tadi kan surface untuk watershed kita buat.
sekarang surface untuk elevasi. Kita buat, klik, lalu create new. Kemudian di bagian informasi kita buat elevasi. Oke. Kemudian di bagian analisis di sini, di bagian elevasi di sini. Nah, di sini kita pilih number of rank. Kemudian untuk ranknya, warna ranknya kita pilih rainbow. Kemudian untuk display tipenya, untuk kita pilih sementara 3D, 2D solid ya, 2D solid. Udah kita oke ya. Ke bagian display dulu di sini. Nah, di display ini kita ini aktifkan untuk ininya, bordernya. Kemudian di bagian elevasi ini kita aktifkan. Lalu oke. Kemudian ke analisis kita pilih analis tipenya elevasi. Kemudian ranknya ini bisa kita tentukan ranknya, misalnya saya menentukan ranknya 10 ya. Kemudian kita run ya. Nah di sini terlihat di rank sampai 10 itu terdapat minimum elevasi dan maksimum elevasi dengan warna yang berbeda ya. Di sini ini adalah elevasi dari yang tertinggi ya, yang ungu ini. Berarti yang merah ini adalah yang terendah. Ini minimum, ini maksimum ya. Oke, kita klik oke dulu. Lalu di sini kita bisa menampilkan juga tabelnya. Tabel untuk area-area yang sudah diberi warna ini. Ini bisa kita lihat dari tabelnya di sini. Kita munculkan di bagian modify, lalu display. Kemudian kita pilih add legend. Kemudian kita pilih elevasi, kemudian dinamik. Lalu kita tempatkan di sini saja biar enak ya. Nah, di sini. Nah, ini sudah terlihat warna merah, ini elevasinya 174 yang minimum dan maksimumnya 196 dengan areanya 57099. Yang untuk yang warna merah ini ya. Nah, di sini sudah terbaca ini. Oke, baik. Kita lanjutkan untuk menampilkan yang ini ya. Analisis berdasarkan rank ya, base rank ya. Caranya untuk menampilkan berdasarkan rank, misalnya dari 5 itu ya, 5 base ya. Berdasarkan rank tertentu gitu. Caranya kita klik di bagian ini juga lagi ke surface. Oke, terus ke bagian analisis di sini. Kemudian di bagian tipe ini tetap elevasi, tapi yang kita rubah itu di bagian rank ini ya. Nah, ini kita pilih rank intervalnya, misalnya 5 atau 4 berapa interval gitu ya. Misalnya saya buat 4 gitu. Nah, untuk base elevasinya ini yang paling rendah, misalnya kita buat 120 ya. Nah, lalu di run. Nah, di sini terlihat dari elevasi terendah yang kita setting ini 120 dengan warna merah ini sampai di sini ya, elevasinya yang warna biru. Nah, oke. Kemudian kita apply, lalu oke ya, maka secara otomatis dia akan berubah nih ya. Kontur yang tadi kita buat itu dia akan berubah dengan tabelnya juga berubah. Nah, ini 120. Nah, ini yang tertinggi itu 240 ya. Oke. Kemudian di Civil 3D juga kita bisa menampilkan surface 3D-nya ya, untuk analis elevasi ya. Caranya yaitu kita ke sini ke surface, nama surface, lalu surface properties,
Kemudian di bagian informasi di sini kita edit dulu kurnya. Lalu di bagian analisis di sini di elevasi kita rubah yang display tipenya menjadi 3D face. Oke. Lalu kemudian pada display di sini di bagian view direction yaitu kita rubah model. Kemudian kita di bagian elevasi kita aktifkan. Dan oke, lalu oke lagi. Maka tampilannya akan berubah seperti ini. Oke. Nah, ini bisa kita lihat di object viewer. Misalnya kita klik lalu kita pilih object viewer, maka tampilannya seperti ini. Nah, itu bisa terlihat ya. Nah, ini yang warna ungu tadi adalah elevasi tertinggi. Ini adalah elevasi tertingginya yang warna ungu ya. Oke. Oke. Kemudian untuk menampilkan arah aliran, kita bisa menganalisa arah aliran dengan slope ya, arrow atau tanda panah nanti. Nah, cara membuat itu kita buka ke sini ya, ke surface dulu, kemudian kita klik kanan lalu surface properties. Nah, di bagian ini di informasi ini kita buat lagi baru untuk menganalisa arah aliran air. Kita buat lagi surface untuk arah aliran air. Di sini misalnya kita buat arah aliran air. Nah, gitu. Kemudian di bagian tab analisis di sini. Nah, di sini di slope arrow, di sini slope arrow ya. Kita rubah yang bagian nih, skema ini kita rubah ke rainbow ya. Oke, ke rainbow. Kemudian di tab displaynya di sini kita aktifkan, ini kita bisa rubah misalnya menjadi biru untuk bordernya. Kemudian untuk konturnya misalnya saya rubah, ini saya aktifkan, saya rubah ini menjadi misalnya ini ya. Oke, terus kemudian yang ini saya rubah menjadi coklat ya. Oke, kemudian untuk slope arrow-nya ini kita aktifkan. Oke, kalau sudah seperti itu lalu klik OK. Kemudian di bagian analisis di sini di bagian analisis tipe kita pilih slope arrow. Nah, di sini slope arrow. Kemudian untuk ranknya misalnya kita masukkan ranknya 10 gitu. Nah, lalu kita running. Nah, maka terlihat di sini slope atau kemiringan dari arah aliran airnya. Kemana dia akan lari nanti. Bisa terlihat dari di kontur nanti arahnya kemana nanti. Nah, ini adalah minimum, ini maksimum. Oke, lalu kita oke ya. Kita oke dulu. Nah, maka akan terlihat hasilnya akan seperti ini. Nah, ini arah aliran airnya itu seperti ini. Dia akan ada yang ke sana, arah aliran airnya ada yang turun, ada yang ke samping di sini ya. Sesuai dengan tinggi rendahnya elevasi ya. Oke, baik. Kemudian untuk menampilkan tabel dari arrow ini, arah aliran airnya, kita ke sini ke menu display lalu ke surface. Kemudian kita add a legend di sini. Nah, di sini kita pilih slope arrow. Nah, lalu kita pilih dynamic. Kemudian kita tempatkan di mana kita mau taruh, di sinilah. Oke, di sini dia. Nah, jadi di sini terlihat warna merah, tanda panah yang warna merah itu 0,24, minimumnya maksimumnya 12 ya.
Ini ada tanda merah di sini. Nah, ini ada yang tanda hijau, ada yang tanda kuning. Di sini udah terlihat. Kita bisa menganalisisnya dari sini. Oke, baik. Mungkin cukup sekian ya tutorial mengenai surface analisis atau menganalisa dari sebuah kontur yang kita punya ya. Tapi nanti ada lagi untuk kita menganalisa aliran dari dengan water drop ya. Kita nanti coba saya buatkan ya, untuk water dropnya. Nah, oke, sekian. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.